Misteri di Desa Mati. Kisah Warijan. Di bawah rindangnya pepohonan di lembah Balulang, Warijan duduk bersila di atas batu besar yang dingin, menahan lapar, haus, dan tidurnya. Di bawah bimbingan Abah Uta, Warijan menjalani tapa aji yang bukan hanya menempanya secara fisik tetapi juga batin. Dia duduk berhari-hari dalam keheningan untuk memperdalam ilmu-ilmu dan ajian-ajian yang dimilikinya. Ajian Sindung Geni yang sebelumnya hanya digunakan Warijan dalam kondisi darurat kini dipelajarinya lebih dalam lagi. Dia menyatu dengan elemen api, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memahami bagaimana mengendalikan kekuatan besar tanpa dikuasai oleh amarah. Selain itu, Abah Uta juga mulai mengajari ilmu-ilmu tingkat tinggi lainnya seperti ajian Pambungkem Sukma untuk mengunci makhluk-makhluk gaib dan ajian Surya Derajat untuk membersihkan energi kotor dari tubuh dan tempat. Dalam hening yang menyelimuti lembah Balulang, hari-hari berganti tanpa disadari. Warijan sepenuhnya tenggelam dalam laku spiritual yang keras dan penuh tantangan. Tapa aji yang dijalaninya telah menggerus batas tubuh dan jiwa, menjadikannya satu kesatuan yang utuh dalam menampung kekuatan alam semesta. Nafasnya menyatu dengan desir angin, detak jantungnya senada dengan denting waktu tak kasat mata. Tidak ada siang ataupun malam, yang ada hanya keheningan mutlak, tempat di mana jiwa manusia diuji dan ditempa. Dalam fase puncak tapa, Warijan mulai merasakan perubahan mendasar di dalam dirinya. Pandangan batinnya terbuka lebih jauh, memungkinkan dia melihat aliran energi alam dan kehendak dari semesta yang lebih dalam dari sebelumnya. Warna-warna yang tidak pernah tampak oleh mata biasa kini hadir dalam tiap getaran udara. Dan bayangan gaib dari makhluk-makhluk penjaga alam mulai memperlihatkan diri, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai bentuk pengakuan akan keberadaannya sebagai bagian dari harmoni yang sedang dia usahakan. Setiap malam, di atas batu dingin itu, tubuh Warijan diselimuti cahaya samar dari api ajian Sindung Geni. Api tersebut melambangkan kekuatan yang telah dikendalikan. Dia kini menjadi wadah, bukan lagi pemicu ledakan api dari ajian tersebut. Ajian Pambungkem Sukma mulai bekerja lebih dalam, mengunci bukan hanya makhluk-makhluk halus yang jahat, tapi juga mengunci keraguan dan nafsu pribadi yang sebelumnya kadang datang membebani. Warijan tidak lagi tergoda oleh rasa ingin tahu duniawi atau keinginan membuktikan diri. Dia menjadi saluran murni dari kekuatan yang lahir dari tirakat dan pengabdian. Bahkan dalam keadaan puasa mutlak, Warijan tetap mampu bergerak dalam ranah gaib, menjaga batas antara dunia manusia dan dimensi lain yang seringkali dilintasi secara sembarangan oleh mereka yang tidak tahu. Sementara itu, ajian Surya Derajat membentuk semacam perisai gaib di sekeliling tubuhnya. Dia tidak hanya menyucikan, tetapi juga melindungi Warijan dari gangguan entitas gelap yang mencoba menggoyahkan keteguhan jiwanya. Semua proses ini membuat Warijan tak hanya menjadi lebih kuat, tapi juga lebih bijaksana. Dia mulai memahami bahwa kekuatan sejati tak terletak pada seberapa hebat serangan yang bisa dilancarkan, tetapi pada seberapa besar dirinya mampu menjaga keseimbangan, menahan godaan, dan menuntun sesama keluar dari kegelapan spiritual yang kadang datang tanpa disadari. Ketika masa tirakat itu mendekati akhir, langit di atas lembah Balulang tampak berbeda. Awan-awan seperti berputar dalam pola yang lambat, seolah membuka jalan bagi datangnya sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.
alam memberi restu, menandai lahirnya seorang penjaga baru yang telah melalui tempaan yang tak bisa ditempuh oleh sembarang orang. Warijan yang kini bukan hanya seorang pelaku spiritual biasa, tetapi telah menjadi satu dengan kehendak alam. Sepertinya waktunya sudah tiba, Jan. Kau harus menyelesaikan apa yang diperintahkan oleh Sudiro, ujar Aba Uta dalam keheningan tempat di mana Warijan melakukan tapaji. Sekarang, kau lebih daripada sekedar pemuda yang aku kenal beberapa waktu yang lalu. Kini kau memiliki kepekaan yang tinggi, rasa yang luhur, dan itu harus digunakan untuk membantu sesama manusia. Ibu Aba Uta yang membuat Warijan menutup laku tirakatnya dengan doa-doa khusus. Setelah menghentikan laku tapaji yang sudah 40 hari dilakukan oleh Warijan, Aba Uta mengajaknya menuruni lereng lembah menuju sebuah sungai yang tersembunyi di balik rimbunan pohon. Sungai itu tidak besar, tapi airnya sangat jernih, mengalir dengan tenang di antara bebatuan yang tertata alami. Warijan berjalan pelan di belakang Aba Uta dengan langkah yang ringan, penuh kehati-hatian. Tubuhnya tampak lebih kurus, namun aura yang memancar dari dirinya sangat berbeda. Begitu tiba di tepi sungai, Aba Uta memberi isyarat agar Warijan masuk ke dalam air tanpa berkata apa-apa. Warijan melangkah masuk, sentuhan air di kulitnya seperti menyapa dirinya dengan kehangatan yang menenangkan. Ia duduk bersila di tengah arus yang lambat, membiarkan air mengalir melewati tubuhnya, mencuci bekas-bekas laku tapa yang telah dilaluinya selama 40 hari penuh. Dalam diam, Warijan menundukkan kepala, membiarkan seluruh bagian tubuhnya terendam. Tak ada upacara besar, tidak ada mantra yang keras, tidak ada yang menyambut yang ada. Hanya keningan yang dalam serta kesadaran yang penuh. Setelah beberapa saat, Warijan bangkit berdiri. Butiran air mengalir di tubuhnya, memantulkan cahaya mentari yang mulai menembus celah dedaunan. Dia telah bersih, luar dan dalam, dan siap untuk kembali menjalani takdir, membantu orang-orang yang membutuhkan dan berantara di antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Aba Uta hanya tersenyum kecil di kejauhan. Dia tahu bahwa murid Sudiro itu kini telah sampai pada tahap yang tidak banyak orang bisa capai, dan sungai itu menjadi saksi bisu dari perjalanan spiritual Warijan. Di tengah hawa sejuk lembah Balulang, rumah kayu sederhana yang berdiri di antara rindangnya pepohonan terasa hangat oleh kehadiran orang-orang yang saling memahami satu sama lain. Asap tipis mengepul dari dapur di belakang rumah, membawa aroma rempah-rempah dan sayuran yang ditumis dengan minyak kelapa. Di teras rumah, Sri Kanti dan Nyai Semala menyambut kedatangan Warijan dengan senyuman tulus penuh haru. Warijan melangkah masuk dengan pakaian bersih, masih basah sebagian bekas air sungai yang belum benar-benar mengering dari tubuhnya. Sorot matanya tak lagi liar seperti dulu, sekarang teduh dan menyimpan ketegasan. Langkahnya tenang, seolah setiap tapak menyatu dengan tanah yang dipijak, penuh kesadaran dan rasa syukur. Di ruang dalam rumah itu, sebuah alas tikar pandan telah digelar. Di atasnya, makanan sederhana namun penuh rasa kasih disusun rapi. Nasi putih hangat dalam kukusan bambu, sayur lodeh yang aromanya membangkitkan kenangan masa kecil, tempe goreng yang renyah, serta sambal ulek dalam cobek batu. Di sampingnya, segelas wedang jahe yang uapnya naik perlahan menambah kehangatan. Warijan duduk bersila bersama Aba Uta dan juga Sri Kanti, serta Nyai Semala yang mengambil tempat di sampingnya. Mereka tahu perjalanan yang baru saja dilalui Warijan bukanlah perjalanan biasa dan bukan sekedar laku tapa, tapi perwujudan ikhlas dalam mencari pemahaman hidup dan pengabdian. Setelah ini, kembalilah ke rumah orang tua kamu, Jan. Tinggallah beberapa hari di sana sebelum kamu kembali menemui Lembu Wisa.
Yang kau sudah ceritakan itu, ujar Aba Uta dengan wajah teduh penuh ketenangan. Baik, Bah, jawab Warijan lirih sambil menganggukkan kepalanya. Sejak kepergian kamu bersama Sudiro dan yang lainnya, keadaan di sini cukup aman. Lagi pula di sini ada Eyang Jagat Baruna dan Jagat Kiri. Ibu Aba Uta menjelaskan. Yoleh, sebagai seorang ibu, aku yakin jika Simbo dan bapakmu pasti sangat merindukanmu. Pulanglah dulu dan temui mereka, Yoleh, ucap Srikanti dengan mata berkaca-kaca oleh kerinduan akan Widanu yang telah lama menghilang tanpa jejak. Cibule, balas Warijan yang juga menahan kesedihan serta kerinduan mendalam terhadap Widanu yang sudah dianggapnya sebagai adiknya sendiri. Keesokan harinya, ketika embun pagi masih melekat di ujung dedaunan, Warijan pun bersiap meninggalkan lembah Balulang. Ketika memasuki hutan lebat, Warijan berjalan pelan menuruni lereng dan terkadang harus menembus semak belukar dengan melompat dari satu pohon yang tinggi ke pohon lainnya. Suara gemericik air dari sungai kecil di kejauhan menambah kedamaian suasana. Di punggungnya tergantung tas anyaman sederhana berisikan pakaian, wajahnya tenang. Namun di dalam dadanya gelombang rasa mulai menyeruak, kerinduan yang telah lama ia tekan terhadap rumah, tanah kelahiran dan pelukan hangat orang tuanya. Setelah beberapa hari berjalan menyusuri hutan, Warijan pun terus melanjutkan langkahnya, menyusuri jalan setapak berkelok naik turun di sepanjang perbukitan, dan di antara hijaunya pemandangan dia mulai melihat sebuah desa yang belum pernah didatanginya. Dari kejauhan, desa itu terlihat biasa saja, seperti desa-desa yang pernah dilewatinya. Akan tetapi, semakin dia dekat dengan desa tersebut, Warijan mulai merasakan adanya aura gelap yang tidak biasa dari desa yang hampir semua rumahnya terbuat dari tembok kokoh serta beratapkan genteng yang mengkilap. Dan hampir setiap rumah terpasang parabola besar yang tampak mencolok menghadap ke atas langit. Tiang-tiang besi berdiri tegak di beberapa sudut jalan desa, lengkap dengan kabel-kabel yang menjuntai dan berpilin di sepanjang batas rumah. Meski banyak rumah dengan bangunan mewah, namun suasana desa justru terasa hening. Tidak ada anak-anak yang bermain di jalanan dan tidak terdengar suara obrolan warga dari dalam rumah mereka. Setelah memasuki desa, udara mendadak terasa lebih berat. Angin yang sebelumnya menari di sela dedaunan kini seperti tertahan, menciptakan keheningan ganjil. Selain itu, samar-samar mulai tercium bau busuk yang menyengat. Warijan berhenti sejenak di pertigaan jalan desa. Matanya menyapu setiap sudut rumah-rumah yang berjajar rapi, jendela-jendela tertutup rapat, menahan sesuatu agar tidak keluar atau tidak membiarkan sesuatu masuk. Tidak ada asap dapur, tidak ada suara ayam, bahkan tidak ada jejak kaki manusia di tanah yang semestinya ramai oleh aktivitas. Semakin dalam dia melangkah, semakin pekat hawa yang menyelubungi tubuhnya. Bau busuk itu kini lebih tajam, bukan sekedar bau bangkai, melainkan aroma campuran belerang, darah, dan dupa terbakar yang dibiarkan membusuk. Warijan tahu jika bau itu adalah bau dari sebuah perjanjian terlarang yang tidak ditepati atau sengaja diputus oleh pemiliknya. Warijan terus melangkah mengikuti bau busuk yang kini makin mengarah ke satu titik, yaitu sebuah rumah yang terlihat berbeda dari yang lainnya. Rumah itu terlihat sederhana dengan dinding batu bata yang belum diperhalus. Warijan berdiri mematung di depan rumah kecil itu. Matanya menelusuri setiap sudut bangunan dengan tajam. Berbeda dari rumah-rumah lain yang tampak rapi dan mencolok, rumah ini justru terlihat seperti tak terurus. Atapnya miring, beberapa gentengnya retak, dan pekarangan sempitnya dipenuhi semak liar. Pintu rumah itu tertutup, namun tidak rapat. Daun pintu kayu lapuknya sedikit terbuka, seolah mengundang siapapun untuk mengintip, tapi juga memperingatkan jika di dalamnya terdapat sesuatu yang sangat mengerikan.
Warijan mengerahkan kepekaan batinnya, memusatkan energi untuk membaca keberadaan makhluk tak kasat mata di sekitaran situ. Seketika tubuhnya merinding, ia menangkap jejak aura gelap yang mencengkeram rumah itu. Aura yang berdenyut, tidak seperti milik satu makhluk, melainkan bercabang-cabang seolah ada banyak makhluk gaib yang tertambat saling bertaut. Beberapa saat kemudian, ketika Warijan masih berusaha untuk menelusuri apa yang sebenarnya ada di dalam rumah itu, tiba-tiba saja dia mendengar suara orang memanggil dari kejauhan. Warijan segera memalingkan pandangannya ke arah suara itu datang. Di antara kabut yang menggantung, dia melihat sosok pria tua berdiri tegap di depan pos ronda yang ada di pinggir jalan utama desa. Pria itu melambai, tidak tergesa, seolah sadar bahwa gerakannya harus hati-hati. Warijan mendekat dengan waspada, sambil matanya sesekali melirik ke arah rumah yang diyakini menjadi sumber dari bau busuk yang menyebar hingga ke seluruh desa. "Kamu ini siapa? Sepertinya saya baru pertama kali melihat kamu di sini," tanya seorang lelaki parubaya yang mengenakan ikat kepala dan terlihat sangat berwibawa. "Maaf Pak, saya hanya kebetulan melewati desa ini dan saya merasakan ada sesuatu yang janggal. Maafkan atas kelancangan saya," balas Warijan sambil tersenyum. "Memangnya kamu dari mana? Apakah kamu memiliki keluarga atau teman di desa ini?" tanya lelaki parubaya itu penasaran. "Oh, tidak Pak, saya hanya seorang pengembara yang tidak sengaja lewat di desa ini," balas Warijan. "Lalu apa yang kamu lakukan di depan rumahnya Karjo?" tanyanya lagi sambil menatap ke arah rumah yang menjadi sumber bau busuk tersebut. "Maaf Pak, saya itu hanya mencari sesuatu yang sepertinya sedang mengganggu desa ini dan tidak sengaja naluri saya membawa langkah kaki saya ke rumah itu," balas Warijan. "Sepertinya sampean ini bukan orang biasa," ucap lelaki parubaya itu dengan wajah yang mulai terlihat berubah. "Oh, tidak Pak. Hanya kebetulan saja saya bisa merasakan sesuatu yang gelap dari rumah itu." "Kalau begitu, kiranya sampean sudi membantu kami Mas. Karena sudah hampir 3 tahun kami harus mengalami penderitaan yang tak berujung. Bau busuk yang menyebar, serta suara-suara yang membuat warga ketakutan dan memilih pergi meninggalkan desa ini," ujar lelaki itu menjelaskan. "Kalau diizinkan, saya pasti akan membantu mencari sumber permasalahan itu Pak," balas Warijan yang membuat lelaki parubaya itu merasa lega. Setelah berbincang di depan pos ronda, lelaki parubaya yang tidak lain adalah Kuwu dari desa itu langsung mengajak Warijan ke rumahnya. Rumah Kuwu itu terletak tak jauh dari pos ronda, sebuah bangunan besar bergaya limasan modern dengan teras lebar dan tiang kayu jati menghitam. Meski tampak kokoh dari luar, namun suasana di sekeliling rumah itu sama muramnya seperti bagian desa yang lain, sepi, lembab, dan penuh tekanan. Setibanya di teras rumah, Pak Kuwu mempersilahkan Warijan masuk. Di dalam, rumah itu tampak lebih gelap daripada yang terlihat dari luar. Lampu gantung menyala redup. Dinding ruang tamu dipenuhi lukisan-lukisan tua serta foto hitam putih dari keluarga Pak Kuwu. "Beginilah keadaan setiap rumah di desa ini Mas," ujar Pak Kuwu sambil mempersilahkan Warijan duduk. "Suasananya terasa sunggup dan mencekam. Belum lagi bau busuk yang sangat menyengat membuat siapa saja tidak betah tinggal di desa ini," Imbu Pak Kuwu lagi menjelaskan. "Jadi rumah-rumah besar dan mewah itu kini tidak berpenghuni lagi Pak?" "Iya Mas, sebagian warga memilih pergi dan tinggal di desa lain." Pak Kuwu pun lalu melanjutkan ceritanya tentang desa itu. Menurut penuturannya, semua keganjilan yang kini menyelimuti desa bermula sekitar 4 tahun yang lalu, tepatnya di rumah milik Karjo yang berada di antara dua rumah besar yang ada di kanan dan kirinya, tepat di mana Warijan tadi berdiri. Jika disimpulkan, semuanya memang berawal dari kematian Pak Karto yang merupakan ayah dari Karjo Mas. Malam itu, desa yang biasanya tenang mulai terasa berbeda sejak sore. Suara anjing menggonggong di kejauhan terdengar tidak wajar, seperti sebuah pertanda
jika akan ada kejadian buruk yang menimpa desa ini. Dan warga yang sudah mendengar desas-desus tentang pencurian serta perampokan yang sedang marak di desa sebelah mulai mengurung diri di dalam rumah mereka masing-masing. Imbu Pakuwu menceritakan. Dan puncaknya sekitar tengah malam, Karjo dan ayahnya pun mendengar suara mencurigakan dari arah rumah Pak Mulyo yang ada di samping rumah mereka. Karena merasa ada yang tidak beres, keduanya pun memutuskan untuk keluar rumah. Namun sayang, Karjo dan juga Mbak Karto yang ingin menggagalkan perampokan itu harus babak belur dikeroyok oleh komplotan perampok. Hingga akhirnya Mbak Karto tewas dengan luka tusuk di bagian perut, sedangkan Karjo pingsan dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Lanjut Pakuwu menjelaskan. Kematian Mbak Karto pun menjadi luka yang sangat dalam bagi Karjo, tidak hanya karena kehilangan seorang ayah, tapi juga karena ketidakadilan yang menyusul setelahnya. Tidak ada tersangka, tidak ada penyelidikan yang berarti. Aparat desa juga seperti menutup mata, dan kasus itu perlahan dilupakan, kecuali oleh Karjo. Dan sejak hari itulah, benih dendam mulai tumbuh di hatinya, dendam yang kemudian mengubah hidupnya dan kehidupan seluruh desa hingga saat ini. Rasa duka dan amarah yang membuncang menjadi dendam yang membakar hari-harinya. Dia tidak lagi percaya pada hukum yang berlaku, hingga akhirnya dia memilih mencari kekuatan sendiri untuk membalas kematian sang ayah. Lalu kenapa sampean tidak membantu Mas Karjo, Pak? Tanya Warijan yang sedari tadi hanya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Kuwu. Saya sudah berusaha semampu saya, Mas. Bahkan Karjo sendiri tahu apa yang telah saya perjuangkan. Tapi saya hanyalah seorang Kuwu, bukan seorang kepala desa. Balas Pak Kuwu menjelaskan. Pak Kuwu pun melanjutkan cerita yang sempat terjeda oleh pertanyaan Warijan yang seolah mencurigai Pak Kuwu. Namun setelah mendengar penjelasan lengkap, Warijan pun mengerti akar permasalahan yang ada. Setelah gagal mencari keadilan, Karjo pun mulai mendatangi para dukun dan orang-orang sakti untuk mendapatkan ilmu serta ajian-ajian ampuh guna melacak dan membalas para pembunuh ayahnya. Namun jalan yang ditempuh Karjo bukanlah jalan seorang pencari keadilan, melainkan jalan gelap dan menyimpang. Dendam di hatinya perlahan mengaburkan akal sehatnya. Dia mulai mempelajari ilmu hitam dari satu guru ke guru lain dan makin tenggelam dalam ajaran-ajaran sesat itu. Dan puncaknya, Karjo mengatakan kepada saya kalau dia sudah berhasil mempelajari ilmu rawa rontek, yang konon katanya itu adalah ilmu terlarang yang menjanjikan kekebalan terhadap senjata tajam, bahkan tak mempan terhadap serangan ilmu pukulan jarak jauh. Namun, untuk memperoleh ajian itu, dia harus melakukan tirakat dan persembahan yang tidak masuk akal, ujar Pak Kuwu sambil menghela nafas panjang. Suasana terasa hening. Setelah Pak Kuwu mengakhiri ceritanya, pandangan matanya kini tertuju ke arah jendela rumahnya yang masih terbuka. Dari gambaran di wajahnya, terlihat jelas rasa lelah atas apa yang telah ia hadapi selama ini. Jika ceritanya seperti itu, berarti Mas Karjo telah gagal mendapatkan ilmu terlarang itu ya Pak, ucap Warijan yang seolah tahu akan apa yang terjadi pada salah satu warga desa tersebut. Benar sekali Mas, menurut apa yang dikatakan sendiri oleh Karjo, dia itu tidak tega ketika tumbal yang harus diberikan untuk mendapatkan kesaktian itu adalah istrinya sendiri, balas Pak Kuwu. Sejak keputusan untuk mundur dari tirakat terakhirnya dan menolak mengorbankan istri, hari-hari Karjo diisi dengan penderitaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Separuh tubuhnya perlahan membusuk, bukan seperti luka biasa, melainkan seperti daging mati tapi tak kunjung lepas. Dari bagian dada ke bawah, tubuh Karjo menghitam, kulitnya melepuh dan mengelupas, menebarkan bau busuk menyengat seperti bau bangkai yang tak kunjung membusuk sepenuhnya. Dia tak lagi bisa berjalan, tangannya gemetar, sorot matanya yang dulu tajam kini kosong seperti lautan.
Di tengah kondisi yang mengerikan itu, sang istri yang bernama Raras justru memilih untuk tetap tinggal dan merawatnya dengan sabar meskipun tubuh Karjo membuat orang-orang enggan mendekat. Dia menyiapkan ramuan, membersihkan luka, dan sesekali membacakan doa-doa yang diajarkan orang tuanya dulu. Tidak ada rasa jijik, hanya iba dan cinta yang terus bertahan meski seluruh desa sudah menjauh dan menyisihkan mereka. Kami sudah mencoba mengobati Karjo dengan berbagai cara, Mas. Bahkan dukun yang mengajari Karjo pun sudah kami datangkan. Tapi semuanya sia-sia, ujar Pak Kuwu dengan wajah yang terlihat lelah. Sebagian warga yang merasa terganggu oleh bau busuk menyengat yang berasal dari rumah Karjo pun mulai mencari cara untuk menyingkirkan Karjo. Tapi anehnya, tubuh Karjo itu berat rasanya ketika akan dipindahkan ke sebuah tempat yang sudah kami persiapkan sebelumnya. Imbu Pak Kuwu lagi. Mendengar semua penuturan dari Pak Kuwu, Warijan pun mulai memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang kini menimpa Karjo. Dengan pengalaman yang dimilikinya, serta kemampuan spiritualnya yang sudah mumpuni, dia mulai menelusuri jejak-jejak energi yang ada di desa tersebut, terutama yang sedang mencengkram tubuh Karjo. Setelah meminta izin kepada Pak Kuwu untuk membantu, Warijan pun duduk bersila di sebuah dipan yang ada di dalam rumah Pak Kuwu. Malam belum terlalu larut, namun angin telah membawa hawa dingin yang menggigit. Dengan mata terpejam dan napas perlahan, Warijan mulai membuka diri terhadap getaran-getaran halus yang ada di sekelilingnya. Dalam hening, pikirannya menembus lapisan realitas yang tidak terlihat oleh mata biasa. Jejak-jejak energi yang biasa disebut sebagai tapak gaib oleh para pelaku ilmu kebatinan mulai terpetakan secara samar di benaknya. Seperti benang-benang tak kasat mata, energi itu menjalar dari arah rumah Karjo, menyebar melalui jalur-jalur tanah dan udara dan mengendap pada benda-benda tua, lalu berputar di beberapa titik mati di sekitaran desa. Energi itu tidak lurus, dia meliuk, kadang bergetar seperti riak air yang diganggu batu. Seolah aliran-aliran energi tersebut pernah dibelokkan paksa oleh kehendak kuat. Kemungkinan besar dari ritual Karjo yang belum selesai, bahkan dari kejauhan Warijan bisa merasakan pusatnya semacam titik pusaran, tempat di mana batas antara dunia manusia dan dunia lain telah tipis dan nyaris robek. Ia membuka mata perlahan, menatap ke arah rumah Karjo. Matanya tajam tak berkedip, lalu tanpa ragu Warijan berdiri dan menghampiri Pak Kuwu. "Bagaimana, Mas?" tanya Pak Kuwu. "Jadi menurut penglihatan mata batin saya, Sukma Karjo ini sudah tak ada lagi dalam tubuhnya, Pak. Dia kini terlihat hidup karena ada sosok makhluk gaib yang mengisi tubuhnya," ujar Warijan yang membuat Pak Kuwu terkejut. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Warijan, wajah Pak Kuwu memucat. Namun Warijan hanya menatapnya sejenak sebelum kembali duduk bersila, kali ini dengan posisi menghadap ke arah timur, arah yang secara spiritual dipercaya sebagai simbol kebangkitan dan harapan. "Saya akan berusaha membebaskan Sukma Karjo yang telah lama dibelenggu oleh makhluk gaib yang biasa memberikan ilmu-ilmu serta kekuatan besar, Pak," ujar Warijan tanpa sedikit pun keraguan. "Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih, Mas, atas kesediaan sampean membantu. Semoga saja masalah ini dapat segera teratasi," balas Pak Kuwu penuh harap. Warijan kembali duduk bersila di atas dipan. Dia tahu jika untuk menyelamatkan Karjo, maka dia harus melakukan rogo sukmo untuk memasuki alam gaib. Warijan menutup matanya. Ia menarik nafas dalam-dalam, mengatur ritme tubuhnya hingga seirama dengan denyut alam. Tubuhnya diam tak bergerak, namun batinnya mulai mengembara, melepaskan diri dari jeratan dimensi duniawi. Tubuh ragawinya yang duduk bersila kini terlihat tenang, namun dalam alam batinnya Warijan sudah berdiri di antara dua gerbang besar yang dipenuhi kabut hitam. Gerbang itu berdiri di tengah padang yang sunyi, tidak ada matahari, tidak ada bintang, hanya kelam pekat dan desiran angin seperti bisikan dari sukma-sukma tersesat.
Warijan melangkah masuk ke dalam tanpa sedikit pun rasa takut, walau tanah di bawah kakinya terasa dingin. Dia terus berjalan, menyusuri jalanan sempit yang melingkar menuju pusat kekuatan tempat di mana ia yakin Sukma Karjo tertahan. Semakin dalam dia masuk, suasana menjadi semakin berat. Energi gelap menyelimuti udara seperti kabut yang menyerap cahaya, dan di kejauhan dia mulai melihatnya. Ya, sebuah pusaran besar berwarna gelap. Di tengah pusaran itu terkurung banyak sukma dalam lingkaran merah, dan mungkin salah satunya adalah Sukma dari Karjo. Warijan yang belum pernah bertemu dengan sosok Karjo sempat dibuat bingung, pasalnya dia tidak bisa membebaskan semua sukma yang terbelenggu di sana. Dan di tengah kebingungannya itu, tiba-tiba saja muncul sosok baluk bertubuh tinggi besar seperti sosok genderuwo yang memiliki dua taring panjang dan mata lebar yang menyala merah. Langkahnya berat, mengguncang tanah di alam gaib yang dipijak Warijan. Warijan berdiri dengan tenang. Tidak sedikit pun ia bergeming. Dia tahu makhluk itu bukan sekedar penunggu atau pelayan dari kekuatan gelap, tapi dia adalah sosok makhluk gaib, pemberi kekuatan dan kesaktian yang biasa diikat dengan tumbal nyawa manusia. Tubuh Warijan mulai diselimuti cahaya samar kekuningan. Pancaran energi dari dalam dirinya yang selama ini dilatihnya dengan tirakat panjang dan laku spiritual yang berat. Nafasnya teratur meskipun hawa di sekeliling mulai terasa panas. Setiap helaan nafasnya kini menjadi mantra. Setiap getar hatinya mengikatkan dirinya pada kekuatan semesta yang tak terlihat. Makhluk itu mengangkat tangannya pelan. Telapaknya terlihat besar dan penuh duri, serta kuku panjang seperti belati. Udara mendadak mengencang, berubah menjadi gelombang tekanan gaib yang menggulung seperti badai. Tanah retak, pusaran sukma berderak keras, dan dari mulut makhluk itu terdengar rangan panjang yang berubah menjadi lolongan, seperti sebuah seruan yang memanggil energi kegelapan. Langit di atas mereka mulai terlihat merah dan terbelah oleh kelihatan petir yang tak bersuara. Dan dari sela-sela celah tersebut muncul puluhan sosok bayangan yang membentuk arus hitam berputar di sekitaran makhluk besar itu. Mereka adalah penjaga lapis kedua, makhluk tanpa bentuk yang jelas, hanya seperti kabut pekat. Warijan tidak mundur. Dia menjejak tanah dengan satu kaki, lalu mengangkat tangan kanannya membentuk kuda-kuda dalam gerakan silat. Cahaya dari dalam tubuhnya meningkat, membentuk perisai gaib yang berputar di sekelilingnya. Saat kabut hitam mulai menyerang, mereka langsung menabrak perisai gaib dan langsung terbakar seperti nyamuk yang menyentuh api. Tidak ingin terus bertahan, Warijan pun mulai maju. Dari tangannya, kini mulai muncul energi merah api yang menggulung debu-debu di sekitarnya. Lalu berubahnya menjadi ribuan butiran bola api. Sambil melompat ke arah makhluk mengerikan itu, Warijan melepaskan ajian Sindung Geni yang langsung menembus pertahanan dari ribuan makhluk berwujud bayangan dan membakarnya. Api dari ajian Sindung Geni mengamuk seperti badai. Riak-riak membakar udara, melumat bayangan-bayangan yang melindungi sang makhluk bertubuh tinggi besar itu. Makhluk tinggi besar itu meraung keras. Tubuhnya terhuyung, sementara salah satu matanya yang menyala merah mulai redup seolah terguncang oleh kekuatan yang tidak ia duga sebelumnya. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Warijan merapal mantra terakhir dari teknik pamungkasnya. Dia kembali mengeluarkan ajian Sindung Geni, namun kini terlihat seperti pusaran angin yang berputar cepat. Dan ketika ajian Sindung Geni telah menyelimuti tubuh dari makhluk gaib tersebut, Warijan mulai menggerakkan tangan seolah sedang memberi perintah kepada energi yang sangat besar itu. Tak lama kemudian, ledakan cahaya menyapu seluruh ruang, membuat langit robek dan bumi di bawah mereka terbelah semakin lebar. Jerit makhluk itu membumbung tinggi. Tubuhnya bergetar hebat sebelum akhirnya meledak menjadi kabut hitam yang lenyap di sapu badai. Di
tengah kehancuran itu, pusaran merah yang tadinya membengkuk para sukma perlahan meredak, lingkarannya pecah seperti kaca, dan dari sana muncul cahaya lembut yang perlahan menyelimuti sukma-sukma yang sudah lama terbelenggu. Tidak lama setelah itu, satu persatu dari sukma-sukma itu melesat pergi dan kembali ke alam tempat di mana mereka seharusnya berada. Mengetahui jika dia tidak dapat membawa kembali Sukma Karjo ke dalam tubuhnya, Warijan hanya terdiam dan pasrah. Dia tahu jika hal itu sudah di luar kendalinya. Dalam kesunyian, dia menyadari jika tidak semua yang diperjuangkan harus kembali utuh seperti semula. Kadang, kemenangan bukan tentang mengembalikan keadaan, tapi tentang membebaskan apa yang selama ini dirantai oleh nafsu, dendam, dan kekuatan gelap yang haus akan pengorbanan. Sukma Karjo telah terbang, terbebas dari ikatan makhluk pemberi kesaktian, tapi tubuh fisiknya yang berada di dunia nyata tak lagi memiliki roh untuk menghidupkannya, dan itu artinya kini Karjo telah meninggal dunia. Namun, walaupun begitu, jalan hidupnya ditutup dengan pembebasan, bukanlah kehancuran, dan itu adalah sesuatu yang layak dihormati. Warijin kembali bergerak. Ia berjalan menyusuri jalan keluar dari alam gaib, menyatu kembali dengan kesadarannya yang tertinggal di dunia nyata. Di dunia nyata, tubuh Warijan yang duduk bersila tiba-tiba saja tersentak pelan, matanya terbuka perlahan, nafasnya panjang dan berat, keringat membasahi wajahnya, dan sekujur tubuhnya terasa seperti terbakar dari dalam. Paku yang sedari tadi duduk menunggu di sudut ruangan langsung berdiri. Ketika melihat Warijan kembali tersadar, Warijan hanya mengangguk kecil tanpa berkata sepatah kata pun. Tatapannya kosong sejenak lalu mengarah ke arah luar jendela, ke arah rumah Karjo yang masih sunyi dan gelap. Sementara itu, di rumah Karjo, tubuh Karjo yang selama ini hanya menjadi wadah perlahan mulai mendingin. Tak ada jeritan, tak ada lagi gerakan, hanya keheningan. Sang istri yang semalaman menunggu di samping tempat tidur dengan harap-harap cemas tahu bahwa apapun yang tinggal di dalam tubuh suaminya kini bukan lagi Karjo, dan meski tangisnya jatuh, dia menerima kenyataan itu dengan tenang. Dia tahu suaminya telah bebas meski bukan untuk kembali padanya. Keesokan paginya, warga desa mulai keluar dari rumah mereka satu persatu. Wajah-wajah yang semalam diliputi rasa takut kini menampilkan raut keheranan dan harapan. Mereka menyadari pagi itu terasa berbeda. Udara terasa lebih ringan dan suasana lebih hidup. Anak-anak mulai berlarian di jalanan. Suara tawa mereka terdengar untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ibu-ibu membuka jendela lebar-lebar, membiarkan angin pagi menyapu rumah yang selama bertahun-tahun terasa sumpek oleh suasana mencekam. Sementara itu di dalam rumahnya, Laras masih duduk di samping tubuh Karjo yang terbaring diam, kaku namun damai. Dia menggenggam tangan suaminya yang dingin, tanpa ada lagi air mata di pipinya. Dia tahu bahwa Karjo telah pergi untuk selama-lamanya, namun dia juga tahu bahwa suaminya kini telah terbebas dari belenggu yang mengurungnya selama ini. Dan baginya, itu semua sudah lebih dari cukup. Hari ini menjadi titik awal baru bagi desa yang telah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang di antara sunyi yang mulai berganti dengan riuhnya kehidupan. Nama Karjo akan tetap diingat, bukan lagi sebagai sosok yang menakutkan, tapi sebagai seseorang yang pernah tersesat lalu ditebus oleh keberanian seorang istri dan pengorbanan seorang pria yang datang bukan hanya untuk mengusir kegelapan, tapi juga untuk mengembalikan cahaya. Dan pria itu adalah Warijan. Selesai. Wow, luar biasa kisah Warijan. Warijan is back. Wah, kira kembali juga ya Warijan ya. Setelah sekian lama absen, Mas Untung Prasetyo menulis kisah Warijan, akhirnya menulis juga. Dan bagaimana di sini Warijan yang sebelumnya ya
ikut ke perjalanan menuju ke Lembah Segoro Geni, tapi karena saat itu Eyang Jagat Baruna, yang Jagat Baruna apa Jagat Giri ya itu luka-luka, akhirnya dibawa pulang tuh. Warijan lah yang mengantar pulang, tapi tidak kembali lagi. Jadi saat itu bersama Wanarupa, yang Jagat Giri, yang Jagat Baruna, tapi Wanarupa balik lagi sedangkan Warijan enggak. Dan di sini Warijan diberikan nasihat oleh Abah Uta setelah diberikan ajian-ajian lain untuk melanjutkan laku lampahnya sesuai dengan arahan dari Sang Mahaguru Sudiro. Waduh. Jadi di sini ajian Sindung ini yang dia punya di mix lagi nih sama banyak ajian yang diberikan oleh Abah Uta. Ya jujur ya, kisah Warijan ini menurut saya menarik ya, karena dia kan sekali satu episode ini selesai dia, dan apa namanya nggak berlarut-larut, dan juga jelas apa yang dihadapinya, jelas kalau pribadi saya sih. Tapi nggak tahu juga kalau menurut teman-teman. Yang jelas saya menyambut dengan bahagia kembalinya Warijan. Makasih Mas Untung Prasetyo atas kisahnya yang luar biasa ini, dan semoga konsisten untuk bisa menuliskan kisah-kisahnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu ya, di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga bisa ikut menikmatinya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.